adik-adik, ketemu lagi kita di hari Minggu ini. Tidak terasa ya, kita sudah di bulan terakhir di tahun 2021. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal adik-adik. Siapa yang bersuka cita hari ini? Ya, puji Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama meskipun masih dalam jaringan. Tuhan yang pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai nanti akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan. Kami telah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Siapa yang bersuka cita hari ini? Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau memuji Dia ya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Amin. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik dari awal. Haleluya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bau surga, gembira mendengar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ya Tuhan, kita persiapkan kelahiran Tuhan Yesus. Lebih cepat lagi ya. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan teman-teman. Haleluya. Adik-adik, kita mau teduhin hati kita. Kita mau memperingati kelahirannya Tuhan, pengorbanannya Tuhan buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita. Karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dan karena kita Dia menderita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita ulang lagi dari awal ya. Waktu pun berlalu, waktu
waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar, anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih-Nya, karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari kita mulai sungguh lagi ya. Kita udah pernah selalu memperingati pengorbanan Tuhan buat kita. Waktu kecil kita merindukan hadiah yang indah, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi terlahir bawa keselamatan buat kita untuk manusia. Karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Adik-adik, kita telah menyembah dan memuji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami telah meninggikan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan kasih-Mu buat kami begitu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami, persiapkan telinga kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh Tuhan tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Kakak percaya kabar kalian semua pasti luar biasa. Senang sekali berjumpa kembali dengan Kak Adi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema perayaan Paskah. Sekali lagi sama-sama kita katakan perayaan Paskah. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika kalian mendengar kata Paskah, apa yang kalian ingat? Apakah mencari telur? Atau mewarnai telur? Nah, adik-adik sekolah minggu, biasanya kalau kita merayakan Paskah, yang kita ingat adalah mencari telur sebanyak mungkin,
untuk mewarnai telur dengan menarik mungkin supaya kita dapat hadiah. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam Keluaran 13, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa memperingatkan bangsa Israel supaya kalau nanti mereka di tanah Kanaan, supaya mereka merayakan Paskah. Wah, kenapa Kak Adi? Karena bangsa Israel telah mengalami pembebasan dari Mesir yang telah mereka alami selama 400 tahun. Di Mesir mereka diperbudak, disuruh kerja keras, disuruh kerja paksa, tetapi Tuhan membebaskan mereka. Awalnya Firaun menolak, tetapi Tuhan menunjukkan kuasa dan mukjizatnya dengan memberikan 10 tulah. Di antaranya tulah belalang, lalat pikat, gelap gulita, dan yang terakhir semua anak-anak sulung yang ada di bangsa Mesir meninggal. Tapi Tuhan bilang, tuh bangsa Israel harus mengoleskan darah anak domba di atas setiap pintu rumah mereka, supaya ketika malaikat datang untuk membunuh anak-anak sulung yang ada di bangsa Mesir, bangsa Israel selamat. Nah, waktu Tuhan memberikan tulah ke-10 kematian anak-anak sulung di bangsa Mesir, barulah Firaun membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Akhirnya mereka yang telah mengalami perbudakan selama 400 tahun dibebaskan oleh Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi di dalam Keluaran 13, Musa mengingatkan bangsa Israel supaya ketika mereka nanti ada di tanah Kanaan, supaya mereka tetap merayakan Paskah untuk mengingat pengorbanan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari rumah perbudakan selama 400 tahun. Jadi itu harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya, kepada cucunya, demikian seterusnya, supaya perbuatan Tuhan yang membebaskan mereka tidak dilupakan begitu saja. Wah, luar biasa ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebagai anak Tuhan sekarang pun kita harus merayakan dan mengingat Paskah. Kenapa Kak Adi? Nah, Paskah yang kita pelajari, yang harus kita rayakan adalah di mana kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitannya yang telah membebaskan kita dari segala dosa, pelanggaran, dan kejahatan kita. Dalam Roma 3:23 dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan Yesus, Dia mati di atas kayu salib, berkorban di atas kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita yang berdosa, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau kita merayakan Paskah, tidak sekedar mencari telur ataupun mewarnai telur dengan menari. Itu hanya permainan. Tetapi intinya adalah kalau kita merayakan Paskah, kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitannya yang telah memberikan hidup yang kekal bagi kita. Jadi ingat firman Tuhan. Kalau kita merayakan Paskah, kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Makasih, inilah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman Tuhan tentang perayaan Paskah. Biarlah Tuhan Yesus kami juga mau merayakan Paskah Tuhan, dan bahkan mengingat setiap hari akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah membebaskan kami dari segala dosa dan pelanggaran, dan akan kebangkitan-Mu yang telah memberikan hidup yang kekal dalam hidup kami. Kami percaya, kami menyembah Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sekarang kita masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Korintus 5 ayat 7. Sekali lagi, ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Korintus 5 ayat 7. Bunyinya adalah,
Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sekali lagi kakak ulangi, 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya? Kita ketemu lagi di aktivitas mingguan. Hari ini Civika mau ngajakin kalian untuk bikin hiasan bintang. Kita belajar melipat ya. Gampang kok, ikutin ya. Untuk membuat hiasan kita hari ini, kita memerlukan hanya 1 lembar untuk 1 buah bintang. Ukurannya bebas, yang mana saja, mau yang bermotif, mau yang ada glitternya atau yang polos boleh. Lalu benang, ini boleh benang wol, boleh benang rajut atau benang apa saja, warnanya pun bebas. Gunting, ingat ya, hati-hati dalam menggunakan gunting. Lalu selotip atau double tape boleh ya. Hari ini Civika akan menggunakan yang polos besar karena supaya memudahkan kalian untuk melihatnya ya. Pertama-tama kita lipat bagi 2, harus yang rapi, ujung sama ujungnya harus tepat supaya nanti bintangnya juga bagus ya. Nah, lalu kita akan lipat ini. Nah, lipat lagi dibagi 2. Ya, buka lagi. Nah, kita lihat ada ujung sini ada titiknya. Ujung yang sini kita lipat ke tengah. Ya, nah yang ini lipat ke bawah. Ingat ya, harus rapi sekali. Nah, sekarang ujung ini lipat lagi, garisnya sama seperti ini. Lalu dibalik, dilipat bagi 2 ya. Seperti ini. Nah, kita lihat yang bagian ini, sini kita gunting. Ingat, minta tolong mami papi ya. Kita buka, nanti kita akan mendapatkan segi 5 seperti ini. Kita lihat. Nah, adik-adik kita akan melipat lagi. Ujung sini dan ujung sini harus ketemu, kita lipat seperti ini ya. Garis ini harus ketemu dengan garis ini. Lihat. Ya. Nah, kita lipat 5 kali lipatan. 1, 5 ya. Setelah 5 kali ini kita lihat ujung sini, kita lipat keluar. Nah ini sampai titik sini ya, ada segi 5 di dalam juga ya. Harus seperti ini, rapihkan lagi. Nah, yang sebelah sini sama, rapihkan lagi. Ya. Nah, sebelah sini juga sama. Harus ada 5, rapihkan lagi.
setelah 5 nih kita akan satuin semua seperti ini. Nah, akan berbentuk, nanti di tengah sini pun akan ada segi 5 tuh ya, ada segi 5 juga di sini warna putih. Nah setelah ini kita balikan, kita kan lihat titik sini, ini kita akan lipat ke sini, atasnya pun harus lancip ya, seperti ini. Harus ada 5 lipatan juga, kalian pasti bisa. 2, 3, 4. Nah ini sedikit dibuka tapi jangan dikeluarkan. Ini 5 ya, jangan dikeluarkan supaya kunci. Nah seperti ini ya, sudah selesai nih bintang kita. Nah setelah seperti ini kita siapkan benangnya tadi 15 cm, kita buat kita kunci dulu supaya dia tidak berlari-lari seperti ini ya. Kalian boleh pakai double tip ataupun selotip. Seperti ini, pasang, selesai bintang kita. Kalian bisa gantung nanti di pohon Natal kalian. Selamat mencoba. Jangan lupa foto kreativitas kalian bersama kalian sendiri, kirimkan ke guru Abi masing-masing ya. Civika tunggu loh. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.